Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan teori-teori psikologi perkembangan. A. Pengertian teori dan perkembangan. Teori dapat diartikan sebagai model tentang kenyataan yang membantu kita untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol tentang kenyataan tersebut. Teori juga dapat diartikan sebagai sekumpulan atau seperangkat asumsi yang relevan dan secara sistematis saling berkaitan. Dalam ilmu pengetahuan atau sains, teori memegang peranan yang sangat penting karena merupakan dasar atau landasan dari ilmu pengetahuan tersebut. Teori merupakan spekulasi, yaitu sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Teori yang sudah terbukti kebenarannya dinamakan fakta atau hasil observasi atau verifikasi tentang dunia empiris. Sedangkan perkembangan atau development pengertiannya hampir sama dengan istilah pertumbuhan atau growth. Keduanya dapat diartikan adanya perubahan dari keadaan sesuatu ke keadaan yang lain. Namun, pada istilah pertumbuhan dititik beratkan pada perubahan fisik, sedangkan istilah perkembangan digunakan kalau lebih menekankan pada perubahan psikis. Dan salah satu prinsip umum dari istilah perkembangan adalah perkembangan relatif runtut dan orang cenderung mengembangkan kemampuan tertentu sebelum kemampuan yang lain. B. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi. Psikoanalisis Freud dapat dikategorikan sebagai ilmu baru tentang manusia yang mengalami banyak pertentangan. Pendidikan dalam hal psikoanalisis memiliki pengertian yang sangat luas, menunjukkan kepada semua tindakan yang diterapkan oleh orang dewasa, ahli ilmu atau non-pakar, guru, dan orang tua untuk membentuk dan mempengaruhi perilaku anak peserta didik yang sedang tumbuh dengan cara yang diinginkan. C. Teori psikososial. Salah satu ahli yang mendasar teori dari sudut sosial ialah Erik H. Erikson dengan menyebut pendekatan psikososial atau psikostoris. Erikson berusaha menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang menjadi dewasa. Erikson berusaha menemukan perkembangan psikososial ego melalui berbagai organisasi sosial dalam kelompok atau kebudayaan tertentu. Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia setiap mengalami terhadap perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut. Erikson menyebut setiap tahapan tersebut sebagai krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. Menurut Erikson, teori ini memiliki 8 tahapan perkembangan, yakni sebagai berikut. Tahap pertama, usia 0-2 tahun. Pada masa bayi atau tahun pertama dalam titik awal pembentukan kepribadian, bayi belajar mempercayai orang lain agar kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Tahap 2, usia 2-3 tahun. Konflik yang dialami anak pada tahapan ini ialah otonomi, rasa malu, serta keraguan. Tahap 3, usia 3-6. Anak pada tahap ini belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapan atau tujuan. Konflik yang terjadi adalah inisiatif atau terbentuknya perasaan bersalah. Tahap 4, usia 6-12. Konflik pada tahap 5, usia 12-20 tahun. Pada tahapan ini anak mulai memasuki usia remaja di mana identitas diri baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. 6. Tahap ke-6, usia 20-40 tahun. Pada tahap ini, kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah kasih karena muncul konflik baru, keintiman atau keakraban, keserasian atau kesendirian. Tahap 7, usia 40-65 tahun. Seorang
telah menjadi dewasa pada tahap ini sengaja diperhadapkan kepada tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya. Tahap 8, usia 65 sampai kematian. Pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Konflik utama pada tahap ini ialah integritas ego vs keputusan. Teori kognitif. Teori kognitif yang paling penting adalah perkembangan kognitif menurut Piaget, seorang psikolog terkenal berkebangsaan Swiss. Jean Piaget mengajukan sebuah teori penting mengenal perkembangan kognitif. Teori Piaget menyatakan bahwa individu secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Berikut 4 tahap perkembangan menurut Piaget. 1. Tahap sensori motor yang berlangsung mulai dari lahir hingga usia 2 tahun. Dalam tahap ini, anak membangun pemahaman mengenai dunia ini dengan mengkoordinasikan pengalaman sensori seperti melihat dan mendengar. 2. Tahap praoperasional yang berlangsung sekitar 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata, gambar, dan lukisan. 3. Tahap operasional konkret yang berlangsung mulai dari sekitar 7 hingga 11 tahun. Dalam tahap ini, anak dapat melakukan operasi dan penalaran logis